Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alfarobi dan juga teman saya Rizky Aga. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan mata kuliah Statistika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan distribusi frekuensi pada kehidupan sehari-hari. Next, pendahuluan. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah penyajian statik pendahuluan. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah penyajian statik dari sebaran nilai-nilai yang diukur atau diamati dalam satu set data. Berdasarkan frekuensi kemunculan masing-masing nilai tersebut secara sederhana. Distribusi frekuensi memberikan informasi tentang seberapa sering nilai-nilai tertentu muncul dalam data. Umumnya, distribusi frekuensi melibatkan langkah-langkah berikut. Distribusi frekuensi di sini langkah-langkahnya ada menyusun data, menghitung frekuensi, dan membuat tabel atau grafik. Distribusi memberikan gambaran tentang variasi data dan pola penyebarannya dengan menganalisis distribusi frekuensi. Kita dapat menarik kesimpulan tentang pusat data, misalnya nilai-nilai rata-rata atau median, sebaran, atau misalnya rentang atau simpangan baku, dan karakteristik lain dari kumpulan data tersebut. Dan di sini ada pembahasan definisi distribusi frekuensi. Adalah penyajian sistematis dari data yang menunjukkan seberapa sering nilai-nilai tertentu muncul. Ini melibatkan pengelompokan data berdasarkan nilai-nilai yang diamati dan menghitung jumlah kemunculan atau frekuensi masing-masing nilai tersebut. Contoh, penggunaan distribusi frekuensi itu ada dua, pengelompokan data dan analisis data. Dan pengelompokan data itu data yang dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan nilai-nilai yang diamati. Misalnya, data tinggi badan dapat dikelompokkan menjadi rentang tertentu seperti 150 sampai 160 cm, 160 sampai 170 cm, dan seterusnya. Dan di sini analisis data. Distribusi frekuensi membantu dalam menganalisis pola atau sebaran data. Ini membantu dalam memahami karakteristik pusat data seperti rata-rata atau median. Sebaran data seperti simpangan baku serta kemungkinan pola atau tren dalam data. Next. Nah, di sini ada manfaat distribusi frekuensi. Di sini manfaat distribusi frekuensi memiliki tiga. Memberikan gambaran yang jelas, mengidentifikasi pusat data, dan menunjukkan sebaran data. Memberikan gambaran yang jelas itu distribusi frekuensi membantu dalam penyajian data secara sistematis dengan pengelompokan data dan menghitung frekuensinya. Distribusi ini memberikan gambaran yang jelas tentang sebaran nilai-nilai dalam kumpulan data. Ini kemungkinan untuk melihat pola atau karakteristik data dengan lebih mudah. Mengidentifikasi pusat data. Distribusi memungkinkan untuk mengidentifikasi nilai pusat dari kumpulan data seperti nilai-nilai rata, min, dan nilai median. Ini membantu dalam memahami kecenderungan pusat dari data yang diamati. 3. Menunjukkan sebaran data. Selain nilai pusat, distribusi frekuensi juga memberikan informasi tentang sebaran data
Hal ini dapat menyangkut rentang nilai range, simpangan baku, standar deviation, atau variasi lainnya yang memberikan gambaran tentang seberapa tersebar data tersebut. Dan di sini ada distribusi data yang menggambarkan bagaimana data tersebut atau distribusi dalam satu set data. Dua distribusi yang sering digunakan dalam statistika adalah distribusi normal dan distribusi binormal. Distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian, adalah distribusi probabilitasnya yang berbentuk simetris dan menyerupai lonceng bell curve. Ciri-ciri distribusi normal meliputi simetris, mean, sebagian besar data sekitar 68% berada dalam satu standar devian dari mean. Contoh, tinggi badan manusia, berat badan, dan nilai ujian yang biasanya mengikuti pola distribusi normal. Next. Dan di sini akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Aga. Oke, terima kasih Rizky Arpalobi. Saya Rizky Aga akan melanjutkan pembahasan mengenai distribusi data yang sudah dijelaskan tadi oleh Rizky Arpalobi. Distribusi data menggambarkan bagaimana data tersebut atau terdistribusi dalam suatu set data. Dua distribusi yang sering digunakan dalam statistika adalah distribusi normal dan distribusi binormal, yang dimana distribusi normal tadi sudah dijelaskan oleh Rizky Arpalobi. Saya hanya melanjutkan distribusi binormal. Distribusi binormal adalah distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan yang identik dan independen. Ciri-ciri distribusi binomial meliputi pertama, dua hasil biner. Setiap percobaan hanya memiliki dua hasil, seperti sukses atau gagal, ya atau tidak. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kalau rentan nilai itu antara 0 atau 100, jadi tidak ada 50. Antara ya atau tidak, sukses atau gagal. Kedua, parameter ditentukan oleh jumlah percobaan dan probabilitas sukses. Contoh, kita akan membuat suatu percobaan di mana 10 kali, dan dari 10 kali percobaan berapa yang gagal, berapa yang sukses. Itu ditentukan dari sana, seperti voting lah jatuhnya ya. Ketiga, ada distribusi probabilitas keberhasilan kumulatif dari sejumlah percobaan. Contoh, jumlah kepala yang muncul ketika melempar koin 10 kali. Contoh kedua, jumlah jawaban benar dalam 20 soal pilihan ganda dengan probabilitas benar 0,25 untuk setiap soal. Ringkasan, distribusi normal simetris berbentuk lonceng digunakan untuk data kontinu atau data berkelanjutan. Yang kedua, distribusi binomial diskrit, dua hasil biner digunakan untuk percobaan dengan dua kemungkinan hasil. Selanjutnya, kesimpulan. Pentingnya memahami distribusi frekuensi adalah esensial untuk memperdalam pemahaman dalam statistika. Notasi ini tidak hanya menyederhanakan penulisan dan perhitungan jumlah yang kompleks, tetapi juga membantu dalam visualisasi dan analisis data yang lebih terstruktur. Dengan menguasai distribusi frekuensi, kita dapat dengan mudah menangani berbagai perhitungan statistik yang melibatkan jumlah data besar atau fungsi kompleks. Kesimpulan kedua, implikasi pentingnya distribusi frekuensi dalam analisis data dan penelitian. Penggunaan distribusi frekuensi memiliki implikasi yang signifikan dalam analisis data penelitian.
Dengan distribusi frekuensi, analisis data menjadi lebih efisien dan lebih akurat. Memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tren dengan lebih mudah. Selain itu, distribusi frekuensi memfasilitasi komunikasi hasil penelitian secara lebih jelas dan terstruktur, sehingga mempermudah replikasi dan verifikasi oleh peneliti lain. Dalam konteks penelitian, pemahaman yang mendalam tentang distribusi frekuensi dan konsep statistik dasar adalah kunci untuk menghasilkan analisis data yang valid dan andal. Baik, terima kasih. Eh, Begitu saja penjelasan tentang distribusi frekuensi dari kami dengan mata pelajaran statistika. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.